tentang persiapan lahan. Sambungan daripada pertemuan sebelumnya, kita sudah menentukan komoditinya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah rencanakan, sudah sepakat mau nanam apa? Semangka. Nah, ya walaupun kita sudah lakukan persiapan lahan di sana, tapi kita kan langkahnya ini baru tadi Bapak sampaikan. Nanti sekaligus nanti biar paham, karena di dalamnya nanti juga ada tugas secara kelompok, diskusi, nanti juga ada tugas secara individu. Ya, baik. Persiapan lahan kita yang tujuannya adalah diharapkan siswa mampu mengidentifikasi peralatan pengolahan lahan. Nah, jadi pada saat kalian itu mau mengolah lahan yang mau kita budidaya, sudah tahu alat apa saja yang mau kita gunakan. Terkadang seperti yang kemarin, kita mau mengolah lahan, pertama kan pengolahan itu kalau dengan mesin memang dengan traktor bisa dilakukan 2 kali. Kalau dengan cangkul kita terkadang terhambat dengan jumlah alat dan juga waktu. Nah, jadi kita cukup sekali saja. Nah, mengidentifikasi peralatan pengolahan yang dibutuhkan. Kita mau melakukan apa ini di lahan? Jadi misalnya kita membuka lahan, tentunya kita membutuhkan alat seperti apa saja. Parang, babat, gitu, semprot, itu berhubungan dengan membutuhkan alat apa yang harus kita lakukan. Kemudian saat kita sudah tahu alatnya, baru kita melakukan sanitasi, pembersihan. Apa itu sanitasi? Melakukan sanitasi dengan baik. Arti baik di sini adalah sesuai dengan kebutuhan. Misalkan yang dibutuhkan sanitasi itu seperti ada gulma, ada tanaman seperti yang di lahan kita itu ada tanaman yang berduri. Cocokkah kita menggunakan semprot? Alatnya? Jadi alat apa yang digunakan? Tentu parang, ya, atau sejenis alat yang bisa kita tumbangin. Nah, baru nanti kemudian kita congkel akarnya akan dibaru. Cuman itulah kita keterbatasan alat sekarang masalahnya. Baik, kemudian yang ketiga, setelah kita lahan sudah kita buka, ini kan sudah kita lakukan, betul? Sudah kita lakukan, ini sudah kita lakukan, menentukan pola pengolahan tanah. Nah, ini dia. Yang jadi pertanyaan Bapak adalah berapa jenis yang kalian pahami tentang pola pengolahan tanah? Ini sudah kelas berapa ini? 11 ya? Sudah kelas 11. Apa mau tanya? Pola pengolahan lahannya ada berapa pola atau teknik? Kalian ada dapat alat mesin pertanian atau pengolahan? Sudah pernah dapat sebelumnya di kelas 10 atau sama guru lain? Sudah belum? Pernah? Sudah belum? Sudah. Baik, Bapak tanya. Siapa yang tahu pola pengolahan lahan? Ada berapa pola pengolahan? Kalian pernah melakukan pengolahan menggunakan mau itu jektor, mau itu traktor besar, mau pakai manual cangkul? Sudah pernah dilakukan? Sudah pernah bertanya kepada guru pola apa yang perlu kita lakukan? Sudah? Lupa? Nanti pelajari lagi. Nah, ini nanti akan kita tentukan pola pengolahan, karena kalau di musim kemarau dengan musim hujan, tentunya polanya tentu berbeda. Kenapa? Karena berhubungan dengan alat yang pertama. Yang kedua berhubungan dengan komoditi. Kalau komoditi yang sifatnya rentan mati, busuk akar karena hujan, tentunya pengolahannya harus disesuaikan kebutuhan. Nanti akan berhubungan dengan pembuatan bedengan. Nah, pengolahan lahan di sini akan berpengaruh terhadap bentuk bedengan yang akan kita buat. Kenapa? Kalau di sawah pola tanamnya, pola lahannya, karena dia becek, dia itu boleh acak-acakan, boleh zigzag. Sedangkan di tanah kering, di ladang, itu tidak bisa, karena dia nggak boleh overlapping. Apa itu overlapping? Nggak boleh tumpang di dinding, gitu. Karena di saat kita pembuatan bedengan, dia itu kesulitan
memberikan, baik, nanti ini akan kita pelajari. Memberikan perlakuan terhadap tanaman yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Misalnya, memberikan perlakuan terhadap lahan itu, misal kita mau nanam tanaman yang sekarang kita sepakati ada tanaman buah semangka. Kenapa kita nggak jadi ambil melon? Karena kita sudah mempelajari daripada beberapa aspek, ya, aspek keamanan Islam. Yang kedua, aspek perawatannya. Ya, kalau pasar tetap aja menerima. Kemudian aspek lingkungan, aspek sosialnya sudah kita pertimbangkan. Ini ada lebih condong kepada mudah rusak, mudah dicolong, mudah gagal, karena kita di sini tidak asrama. Tapi kalau semangka mendekati kepada produk yang mau kita budidayakan, ini kan dia menjalani bawah, minimal tidak terlalu terlihat. Jadi nanti kita akalin sesuai dengan kita rencanakan, kita akan membuat buah ini akan menjadi beberapa bentuk, kayak bentuk seni gitu. Ingat yang Bapak sampaikan tempoh hari. Nanti mana tahu nanti jurusan bisa menyiapkan gembok-gembok kecil kan? Nah, kita gembok. Nah, gitu. Ya, baik. Jadi tugas kita sebelum kita masuk ke tugasnya adalah Bapak sampaikan sekilas. Yang pertama, kita masuk ke dalam pembuatan atau pengolahan dengan melakukan pengolahan yang sempurna. Nah, Bapak ingin kalian memberikan komen ya, ataupun sejauh mana sih pengetahuan kalian? Baik. Nanti didiskusikan. Jadi kita setelah Bapak sampaikan materinya sekilas, nanti kita akan melakukan mulai daripada kita sanitasi sudah kemarin, sudah selesai di sana semuanya, masing-masing bedengan belum? Nah, oke, kalau belum berarti kita mulai dari sanitasi. Nanti akan Bapak lihat juga dari sanitasi peralatan yang digunakan. Langsung kita terjun ke lahan dan melakukan sanitasi lahan dengan baik, kemudian membentuk pola pengolahan, kemudian memberikan pelakuan ini nanti setelah kita pengolahan. Nah, cara kerjanya kalian di sini walaupun Bapak instruksikan per individu, itu adalah tugas individu. Di dalam melakukan sanitasi ini sampai dengan melakukan pola pengolahan, silahkan nanti kalian bentukkan kelompok, saling membantu dulu. Karena kalau sanitasi alatnya terbatas. Ya, jadi saling membantu, nanti bentuk temannya yang lainnya. Kemudian baru kita melakukan pola pengolahan. Pola pengolahan itu karena kita sudah berbentuk bedengan atau sudah ada bedengan bekas, ini nanti jadikan sebagai tugas, ya, tugas terhadap pembentukan juga ini. Nah, baik, sekarang perhatikan. Kalian silakan diskusikan dengan teman-teman berhubungan dengan cara pengolahan. Yang pertama adalah tugasnya ini satu, ya. Cara pembuatan bedengan apakah sama di darat dengan di sawah?
Dan kalaupun sama atau berbeda, berikan apa kelebihannya. Ya, kemudian apa kelemahannya. Ini secara kelompok, nanti kita akan menentukan kelompok. Yang berikutnya, silahkan mendiskusikan sama teman-temannya daripada ini saja tentang poin tujuan yang ketiga dan keempat. Menentukan pola pemahaman itu ada berapa polanya? Yang pertama, ada berapa pola? Pola apa saja? Ya, pola apa saja? Satu. Yang kedua, penjelasannya masing-masing pola. Penjelasan masing-masing pola tanah, pola pemahaman tanah. Silahkan pertemuan berikutnya hari Kamis. Besok ya? Besok berarti. Besok silahkan kalian kumpulkan, kita diskusi dulu di sini. Ya, hasil kerjaan kalian. Ini dikumpulkan besok pada pertemuan kita tentang penjelasan menentukan pola pemahaman itu ada berapa, didiskusikan sama teman-temannya, dan gambarkan gambarnya, ya, karena itu ada gambar, nggak banyak, nggak sampai 10, ya, gambarkan dan penjelasannya. Kalau pola 1 begini bentuknya, ini digunakan begini, dan kelebihannya begini, kekurangannya begini, begitu, dijelaskan semua polanya. Kemudian yang keempat, Bapak lanjut kembali. Kemudian yang berhubungan dengan pembuatan bedengan. Walaupun kita sudah buat bedengan di sana, pengetahuannya harus didapatkan. Apakah sama pembuatan bedengan di darat dan di sawah? Beda. Tentu ada kelebihan dan kelemahan. Ini nanti kalian diskusikan sama temannya. Paham? Baik, kalau sudah paham, saya kira instruksi dari Bapak ini ada yang ingin ditambah atau ditanyakan sebelum kita menuju ke sana, ke lahan. Ada? Kalau nggak ada, Bapak yang tanya. Ada nggak? Nggak ada. Nah, pertanyaan Bapak, berarti Bapak tambah di sini. Bapak pengen kalian menjawab juga berarti. Gimana? Berhubungan dengan pengelolaan. Baik, Bapak tambah di sini. Ya, harus paham tentang kriteria pembuatan bedengan di lahan kering dengan di lahan sawah ataupun di lahan becek. Ya, kriterianya. Tambah sini. Kriteria bedengan. Misal contoh begini. Bapak mintanya, Bapak sering sampaikan sama kalian. Nah, di saat praktek yang pernah menjadi pekerja, pernah apa? Sering ya? Sering. Kenapa? Apa bedanya pekerja dengan siswa di saat dia bekerja ataupun di saat dia berpraktek? Apa bedanya? Apa bedanya? Coba anda. Ya, kalau siswa praktek, nah itu ada, bukan? Begitu. Ada lain mau diberikan lebih spesifik. Apa beda pekerja di saat dia bekerja ataupun sebagai kuli ya bahasa kasarnya? Apa beda kuli dengan siswa saat dia bekerja atau saat dia praktek? Apa? Coba siapa tadi? Si ketua. Apa tadi? Tadi kan dia udah. Kalau siswa bertanya, kalau pekerja ya bekerja. Kerja saja. Ya, bagus sekali. Begitu. Jadi harapan Bapak adalah selalu katakan di saat praktek, Bapak sering sampaikan mau dengan siapapun, dengan guru manapun, ya. Di saat praktek bertanya, di saat diinstruksikan oleh guru,
Silakan kalian membuat bedengan begini. Tanya. Kenapa harus begini Bu? Begini Pak? Kenapa di saat kita begini harus begini Pak? Begitu Bu? Ya, inilah yang Bapak maksud kriteria bedengan. Kriteria bedengan itu maksud Bapak di lahan darat itu seperti apa kriterianya? Tentu ada tinggi, ada lebar bedengannya, ada tinggi drainasenya, ada berapa kedalaman drainasenya, ada berapa luas drainasenya, berapa saluran utama pembuangan airnya di saat di darat. Ya, di darat ini berhubungan dengan apa berarti? Air, betul sekali. Ya, beda dengan di sawah, berhubungan dengan genangan air ataupun banyak kandungan air. Itu seperti apa? Satu, Bapak ingin sampaikan. Apakah sama tinggi bedengan dengan di darat dan sawah? Beda. Beda tentu. Kenapa beda? Kenapa beda? Coba situ. Kenapa beda? Ini akibat. Ayo, kenapa beda? Pembuatan bedengannya itu kenapa beda di sawah dan di darat? Apanya yang membuat beda? Tadi katanya berhubungan dengan air. Oke, berhubungan dengan air. Oke, bisa dijelaskan? Hati bekerja. Ya kan? Selama ini pernah nggak bertanya sama guru, Pak, Bu, kenapa bedengannya dibuat sekian? Dalamnya sekian, dia bilang sekian. Kalau untuk komoditi ini kenapa harus sekian? Pernah tanya nggak? Nggak pernah. Pernah disampaikan? Pernah. Kalian lupa, kalian nggak menyatat. Gitu. Ya kan? Baik. Setiap bedengan untuk komoditi itu berbeda syarat tumbuhnya atau karakteristik pertumbuhannya. Selain dengan dia iklim, juga berpengaruh kepada sifat akarnya, akar tanaman itu. Ada akar tanaman serabut, harus seperti apa pengolahannya, biar seperti apa daya hisap atau daya serap air, kekokohannya seperti apa. Kalau akar tunggang seperti apa daya serap air, seperti apa daya kekokohan tunggangnya, itu tentu akan berbeda. Nah, inilah nanti akan kalian diskusikan sama teman-teman besok. Saya silahkan kita diskusi di sini. Oke, sampai di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan berhubungan dengan yang akan kita lakukan persiapan lahan. Karena kita mengejar waktu. Kalau kita memang jadi waktunya ini sudah sangat mepet. Sebetulnya dari kemarin sudah nanam semangatnya. Pengulangan bulan puasa belum panen. Ya kan? Oke. Ada yang ditanyakan berhubungan dengan persiapan lahan? Ada? Sudah paham semuanya? Sudah? Sudah belum? Ada orang nggak sini? Kok pada diam? Diam ngerti atau diam nggak tahu atau diam ngantuk atau diam pening? Apa? Paham ngerti? Hah? Kalian nggak masuk Menku? Enggak? Enggak masuk rupanya.